Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim. Ada beberapa orang sahabat yang mereka menyadari betul dosa-dosa mereka. Khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Namun mereka mencampurkan antara amal soleh dan yang lainnya amal jelek. Asallahu an yatuba alaihim. Semoga Allah mengampuni mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka itu sebagai sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Wassalli alaihim. Dan berdoalah kamu untuk mereka. Inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya doamu menenangkan hati mereka. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Alam ya'lamu, apakah mereka tidak tahu? Annallaha, bahwasanya Allah huwa yaqbalu taubah. Dia menerima taubat hambanya. Wa ya'khuzus sadaqat, dan mengambil sedekahnya. Wa annallaha huwat tawwabur rahim, dan bahwasanya Allah dianya Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Pertama tentu syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin kalau kita buat tema ya, kita buat tema ataupun judul, maka pada pagi hari ini judulnya adalah Parangai. Nah, gitu. Nah, ini judulnya Parangai. Bamang kok judulnya Parangai? Karena setelah ambo caliak seluruh apa-apa nadir, termasuk aja ibu-ibu nanti bo, iyo baparangai surang-surang nampak dulu. Dalam bahasa lainnya kakobeh, kelakuan, kebiasaan. Nah itu tidak bisa diasak. Setiap awak punya kelakuan, punya kebiasaan, punya kakobeh, punya parangai. Sehingga kadang kakobeh parangai nan awak bawakan itu menjadi tando dia orang. Menjadi label dia orang terhadap awak. Siapa tu? Oh iya namanya enggak jalan tu ya. Nah, sebabnya namanya enggak jalan tu. Sehingga itu menjadi alat pengenal. Nah, gitu. Kan ada juga cie-cie awak Pak.
ndak siang, ndak malam, ndak pagi, ndak sore. Jago lalu, baru lalu, asa duduk kuok, seduduk kuok. Sehingga dia galah dia kan numpak kuok. Sianya, nang kuok tarita aja. Dalam hal tu ndak lu adonan disalahan tu dia. Karena apa? Karena memang tak bawa-bawa semenjak dari ketek sampai itu. Nah, namun demikian, kalau nan baru saja wak sabu tadi bisa berbeda antara seseorang dan orang lain. Haji kita tadi malam, kalau nan tinggal di tepi pantai itu kakobehnya pasti berbeda dengan kawan-kawan yang tinggal di dataran tinggi, daerah gunung. Dalam hal apa saja, terutama sekali wak biacik dalam tekanan suara ketika mengecek. Dan tinggal di tepi pantai biasanya gak kare tekanan suaranya, karena setiap komunikasi terjadi mengecek, ini harus mengalahkan dunia ombak. Sehingga mulai semenjak dari ketek sampai tua-tuanya terbiasa suaranya agak keras tegangannya. Tapi beda dengan dusana dan tinggal di dataran tinggi. Seperti kita lah umpama. Itu pembicaraan kita, suara kita itu agak rendah. Tidak ada masalah tu. Dan tinggal tapi pantai kareh suara tidak salah. Dan kita tinggal di dataran tinggi tapi gunung lembek suara tidak salah. Lalu siapa yang salah? Nan menyalahan itu yang salah. Kalau datang orang yang tinggal di tepi pantai ke dataran tinggi, dek saja dari ketek sampai tu biasa mengecek kare, maka keceknya kare tadi tak bawa ke dataran tinggi. Sehingga tinggal tiba di Padang Panjangnya marangak juga. Nah, orang Padang Panjang nandak mengerti, nandak paham, udah karya-karyanya banyak kecek-keceknya pakak wak gitu. Bukan karena dia bilang kita peka, tapi adalah karena kebiasaan. Sebaliknya juga demikian. Awak ataupun kawan-kawan kita yang biasa tinggal di dataran tinggi, bentuk di Padang Panjang, di tanah datar, ngalang tu baik, cuma ngecil lunak-lunak. Seketika apa kata pantai komunikasi jok kawan yang tinggal di situ, tu bisi-bisi itu ngecek gitu. Tidak terang gitu. Itu beda di situ tampek. Tapi Bapak dan Ibu, ada kakobeh tapi seragam seluruh manusia. Tidak berbeda orang kampung, orang kota, orang pantai, orang gunung. Sama. Itu kesepakatan seluruh dunia. Itu sampai kini belum ada perubahan. Kakobeh nama itu. Kakobeh bersama itu. Dalam hal apa itu? Kalau wak wujudkan dalam bentuk falsafah kehidupan, ambo sabik pangkanya juangnya Pak Ibu pasti bisa menyambung. Itu kakobeh seluruh orang itu. Kalau tidak masuk ke dalam nangka kita sabikan kok, maka beliau terpaksa dibawa ke rumah sakit, mungkin ada masalah. Apa tu? Ambo sabik pangkanya deh. Pak Ibu sambung ujungnya. Condong mato kanan, condong salero, itu tidak beda waktu. Kalau ada lu menunjuk agak surang nanamboy, tidak ada buya. Apilah ke rumah sakit, adonan masalah. Condong mato yo sama kanan rancak, condong salero yo sama kanan lama. Cuman tekanannya lain. Ada kawan yang bapak calian mana? Adonan standar saja. Adonan malu-malu kucing bentuk kain dak, tapi cok lalurnya ada aja tu. Itu cok termasuk kakobeh. Indah, tapi tande je dia ada tu. Li terasa ibu tu. Li terasa. Analai. Kakobeh. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian. Oleh karena condong mato kena rancak, condong selero kena lama, samo setia awak.
Tadi saya sampaikan, setidaknya ada 3 pembagian manusia di dalam merealisasikan itu. Pertama, ada yang vulgar. Kalau vulgar, untuk mendapatkan narancak, jo memungut yang enak. Aku kau kobeh lecek leh. Kalau wak ingin pai ke satu tampek, mana rancak capek tibo daripada lambek tibo. Tentu rancak capek tibo. Kalau bisa cepat, kenapa harus lambat? Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Jangan dibalikkan. Kalau bisa dipersulit, dengan pemurah. Makanya untuk tibo di narancak, untuk tibo di nalama, supaya nak capek tibo, banyak lo nama milih jalan pintek. Nak kayo ingin capek, nak berjabatan ingin capek. Biasanya yo ndak bisa dibantah, apabila kita ingin cepat sampai di suatu yang kita inginkan, maka jo jalan narancak, jalan pintek, capek tibo. Namo saya jalan pintek. Jika ditanya kepada orang yang bersangkutan, kenapa memilih jalan pintek? Ya nak capek tibo je. Jalan tol namanya kalau cek ini. Ini awak di Sumatera Barat, batul orang kan lah kadar lah batul lawan. Biasanya ditempuh 1,5 jam, kini bisa 20 menit, 25 menit. Jalan tol. Akan jalan tol, jalan pintek itu. Memang ada sih tempat-tempat sesuatu atau hal-hal yang tidak masalah dengan jalan pintas. Contohnya tol dibuat mana pokoknya buatnya. Tapi ada orang yang sangat kepingin kaya, pilihlah jalan pinteh. Tapi hari Senayan bersuah dewak masih bansai pak, masih miskin pak, sulit nang dimakan, payah nang dipakai. Banyak ngangak daripada ngangong, acuk kelaparan daripada kekanyangan. Ingin kayo, hari Senayan masih merasai. Hari Sabtu mungko bersuah dewak kayo lah berubah sih. Bakok secapek ke mana dipilih jalan pinteh. Senayan nyo masih basek, hari Sabtu nyo lah kayo. Ternyata Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nyo mencilok, nyo bongka bang. Abi ayam orang dan nyo itiak orang nyo kamehi. Jalan pit. Kadang selama tiba di tujuan, kadang lain yang diinginkan, lain yang diperoleh. Tertangkap di polisi, tak jadi tiba berbelok ke kantor polisi. Mayang tertangkap. Adik gara-gara memilih jalan pintas. Dia termasuk berjabatan. Nganggu apa kamu? Aduh, dia namanya jalan pintas. Lu namanya lama lijik setibo deteh. Itu juga jalan pintas. Pasti jalannya tidak normal. Kalau yang abnormal satu saat akan terlihat keabnormalannya. Bangkop itu orang tua-tua sesuk membuat falsafah itu kan dek kenyataannya seperti itu. Ambo ulang pangkanya sabuang lujongnya. Sapandai-pandai tupai malompe masa bola. Tentu mau sambuangnya deh. Ya tua jo agak sekali tagar raja itu. Oh iko kecil kawan. Kalau sampai oh iko sekali lancung kaujian, itu sambuang itu. Jadi bapak ibu yang berhormati itu namanya kakobe. Tapi nan jaleh apa dan ibu, memang Allah Subhanahu Wa Taala tahu benar kalau dipilih jalan biasa lamo tibo nak kayo maka dimulailah berhemat baku cio basuawan 100 sehari 50 sehari 10.000 sehari yo lamo menunggunya lah 10 hari 10 kali 10 100.000 piti baru dan 10.000 sehari. Tapi seketika sampai ke tujuan yang tercapai asli
Lama lalu, tidak ada kekhawatiran. Kenapa? Karena standar. Jalannya tabi'iyah. Tapi kalau jalannya sudah luar biasa, itu ujungnya gelisah. Namun Allah Subhanahu wa taala memang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ke dalam diri setiap manusia, tentu termasuk kita yang berada dalam masjid ini, Allah masukkan bibit jelek, bibit baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bibit jelek, bibit baik. Dari segi susunan bahasa saja Pak, mana yang lebih dulu disebutkan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa yang lebih dulu? Fujur dulu. Allah memasukkan ke dalam diri kita bibit jaek, bibit elok. Anan dulu jaek. Ndak bibit elok, bibit jaek dah. Bibit jaek dan bibit elok. Itu memberikan pengertian. Di dalam tafsirnya kita lihat, di dalam berperilaku atau bakal kobeh. Nah, balik ke kobeh tadi. Kalau manusia itu dibiarkan saja, dia akan jadi jelek. Jadi kalau dipabiasa manusia, kok tidak jadi eloknya, jadi jelek dia. Nya bibit ada, bibit untuk jahe, ada bibit untuk elok ada. Tapi kalau dipabiasa saja, buruk yang berkembang. Buruk yang berkembang. Makanya anak-anak kalau tidak dididik jadi orang jahenya. Tidak mau ada ya, awak kalau sudah kejadi elok, kejadi tidak, kejadi ulama atau kejadi maliang, jadi malin, jadi maliang, lah sudah. Tidak mau ada itu dong. Kalau dibiarkan jelek yang mancap. Kenapa? Jelek lebih dominan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada setiap manusia jeleknya dan baiknya. Jadi kalau dipabiasa saja manusia, kok dibiarkan begitu saja, anak-anak kita dan cucu kita serta generasi kita, kalau tidak dididik, maka akan muncul generasi jelek. Ada orang awak namanya Ibu Zakiyah Darajat. Mak kampungnya awak lah tahu tu lah. Di mana kampungnya kak yo? Atau Marapak ya, Agam tu. Tak saya Agam dulu. Kecilnya. Beliau menyebutkan bahwasanya masa puberitas manusia itu berkisar antara 11 sampai 17. Itu masuk pemberontakan dalam diri itu. Ternyata setelah ditelusuri secara ilmu sosiologi, ditemukanlah yang paling awal menggerogok diri manusia mulai semenjak dari lahir, itu yang datang tuh fujur. Yang datang itu adalah perjuangan dan jihad untuk dua hal. Makan. Itu yang pertama, makan dulu. Kemudian nanti apabila saatnya datang, berketurunan. Aku dikutip dari Ibu Zakiyah Darajat sesuai dengan ilmu yang standar, Sigmund Freud namanya. Ada sifat asli manusia yang tidak akan bisa dilepaskan dari manusia siapapun. Namanya sifat bertahan hidup. Ingin makan, cie, ingin berketurunan, cie. Itu sama manusia kasadu Allahnya. Untuk yang dua ini manusia tidak perlu belajar. Baru lahir kata bumi nyolah pandai semakan. Apabila saatnya sudah datang nyolah pandai seberanak pinak. Tidak perlu diajar dah. Kalau aku ngerti Pak Ibu itu. Anak yang baru lahir, anak makhluk apa saja termasuk manusia. Oleh ibunya dibawa ke susu, langsung dia bisa minum susu. Cicik nak, tidak lu perlu itu ada. Dia sudah bisa saja. Itu namanya insting asli. Dan nanti masanya sudah datang, dia sudah ada saja keinginan untuk berketurunan. Fuber bahasa awaknya. Kalau laki-laki mulai tahu, padusi kawan sebalah. Kalau nam padusi mulai tawayang nanya, jantan beliau.
Nah ini ditandai dengan apa? Kalau laki-laki suara mulai berubah, kalau padusi mulai datang bulannya. Nah kecil Ibu Zakia, kalau itu sudah datang, sajak darinya lain yang mengerogoti dirinya nafsu makan, sehingga ada keinginan untuk makan. Kenapa? Supaya gadangnya bertambah. Sehingga nak ketek cuca lihat dapat Ibu, awak kanlah lebih marasai beranak sadunya bah. Saja basuh dan dibawa ke mulut, betul enggak Bu? Kuat ente, betul enggak Bu? So kasih masuk somoncuang, kulit pisang masuk somoncuang, karate masuk somoncuang. Kalau tidak awas-awas buayanya muncuang. Nah, kemana gua Ibu tuh? Kenapa? Karena memang bibit itu yang pertama dimasukkan supaya bertahan hidup. Itu setiap manusia sama. Nah, itu yang berkembang pertama. Asal menangis, lapar tuh. Asal lapar menangis, sebab kepandian itu baru. Seluruh makhluk hidup diberi itu, termasuk manusia. Nanti setelah dia balik, itu keinginan berketurunan lah. Kalau laki-laki mulai nyerendang-rendang mencilik padusi. Kalau nampak padusi mulai lo cacah tu cilik kelakang, cacah cilik kelakang, tu mengalah tiak, cacah cilik kelakang, tu mengalah tiak. Aku kaji-kaji biasa je kalau sama tahu tu. Yo pun parangai tadi jo asalnya. Parangai tadi jo. Terjadilah di dalam diri manusia itu peperangan. Apabila balik itu sudah datang, akal juga nempel untuk mengimbangi yang namanya keinginan berketurunan tadi. Mulai alat timbang datang, makanya balik berakal. Coba yang dapat Ibu, akal baru tiba baru, napas sudah saja dari lahir. Tentulah gadangnya. Apabila akal ini tidak disupport, tidak dipupuk dan disirami, maka napas itu tetap dominan. Itu namanya orang. Sehingga yang menonjol dalam kehidupannya adalah kejahatan. Itu jadinya. Tapi kalau akal ini disupport, dididik secara benar, maka dia akan berimbang. Seimbanglah kepalanya dengan dadanya. Kalau sudah seimbang kepala dengan dada, aman itu barang. Tidak masalah itu. Nah itunya. Jadi memang Bapak Ibu, setiap kita ini pasti punya masa silam, punya masa lalu. Ibu-ibu sadualanya pada masa lalu. Ada yang bisa Ibu ceritakan, ada yang tidak Ibu ceritakan. Ada yang rahasia, ada yang sangat rahasia. Semua kita punya masa lalu. Nah, kamu cari apa-apa, yulun Pak Armo. Punya pengalaman sendiri-sendiri. Nah, pengalaman itu pasti dua. Pengalaman baik, pengalaman jelek. Pengalaman pahala, pengalaman dosa. Nah, apa Ibu? Ternyata mengingat pengalaman dosa itu pahala. Dikana-kana dosa masuk saisu bapahalo Pak. Tapi kalau madok saya mungko tak kikik-kikik nak kata tuarah, itu dosa. Tapi selalu merenung dan merenung takana nalamo itu pahala. Awak cari ayat tadi. Wa akharuna atarafu bidzunubihim. Ada beberapa orang sahabat yang ingat dosa-dosa lalunya. Akhirnya awak kalau punya umur seorang, bara umur awak nampak yang tahu. Awak punya masa lalu, mulai saja lahir, waktu SMP, waktu SMA, waktu limudia kata ke bawah, dua katua mengalatiak dulu, atau cubik kawan sekatek, atau babi apa tulik kawan, tekana ada awak lihat. Atau sifat ni kawan tu ambil lah, ala kawan lain kena tuduh, tekana ada awak lihat. Punya masa lalu kita, pasti terekam. Wa akharuna atarafu bidzunubihim. Ada beberapa orang sahabat yang sangat ingat dia, sangat sadar bidzunubihim terhadap masa lalunya, dosa-dosa masa lalu. Namun khalatu amalan salihah wa akhara say'a.
Namun walaupun dia ingat dosa masa lalu, dia terperosot mencampur adukkan yang baik dengan yang jelek. Nah, ingat dosa masa lalu itu rancak, Pak. Rancak mana? Karena dengan ingatnya kita pada masa lalu terhadap dosa-dosa kita, maka itu akan menjadi faktor untuk menghambat jangan kita ulang dan tambah. Jangan awak ulang dan jangan awak tambah, takkan ada, Pak. Tapi kalau tidak diingat, nambah terus dia. Rasul dan Rasul selama boleh. Takkan, maka kita akan stop dan tidak menambah. Namun, aiko de ilmunan masih kurang, pemahaman yang alum begitu tinggi. Ada beberapa orang sahabat yang memang alhamdulillah ingat dosa masa lalu, tapi nyopa campurkan namburuak jonan elok. Itu aku ceritanya kalau cari dalam asbabun nuzulnya, ada seorang sahabat namanya waktu itu Abu Lubabah namanya. Namanya Bu? Abu Lubabah. Ada 5 orang temannya lagi, jadi 6 dengan dia. Apa dosa masa lalu yang teringat oleh dia? Kebetulan seminggu lalu terjadi perang. Perang fisabilillah. Dia tidak diberitahu ataupun tidak tahu bahwa kalau ada perang. Sehingga orang lapainya indah. Nomor 6. Orang sudah pergi, dia tidak. Hari itu ada perang lagi, dia juga tetap tidak tahu yang berenam ini. Dia baru tahu kalau ada perang ketika perang itu sudah berlangsung. Rasul dan sahabat lain. Dapatlah kabar dari nyobaso Rasul dan sahabat lain sedang baparang menyabung nyawa antara kembali antara kainda, sementara yang 6 orang itu tidak ikut berperang. Dalam tafsir disebut nyoba galak-galak jok keluarganya, cerawaknya makan-makan goreng, minum-minum kopi, singgah ke jihad, kami itu bantu atas. Karena dia tahu sedangkan sahabat beserta dengan Nabi berjihad fi sabilillah antara kembali namo inyo galak-galak jok keluarga makan goreng, minum kopi, marah soba doso lahnya. Maka berkumpul yang 6 orang tadi. Ada seorang namanya Melenggang. Itu saya namanya lu. Apa tuan Abu Lubabah? Li tahu angku. Awak lah berdoso gomah. Nabi jok sahabat lain menyabung nyawa jihad fisabilillah. Antara kepulang tak keindak. Awak lama makan-makan goreng bantu aku. Basalah awak gomah. Ingat dosa. Allah yo ya. Padahal mengikuti perintah Rasul itu kan wajib. Masakan kita enak-enak minum makan Nabi dan para sahabat menyabung nyawa. Saya punya usulan. Usulan Tuan waya bulu babah. Kok bitu wah? Nak tahu diri wak kok di diri aja. Nak jangan begadang hati jo diri wak kok. Ambo punya usulan. Apa tuh? Wak gantuang diri wak kok aja. Nak tahu gantuang diri kok teh. Gantuang baca itu wak gantuang diri wak kok aja. Lama saya galak-galak orang pi parang. Gantuang diri mati lah wak aja. Ada aja. Nana wak gantuang kok kaki je. Kaki kate kepala ke bawah. Itu namanya gantuang diri gali namanya itu. Kaki kate kepala ke bawah. Akhirnya boleh ayat kapal bulu balik kata kamu pakai basuh pakailah nan baranam tu menggantung diri nan gantung kaki. Baiklah tuan dibawa gantuang di belakang rumah boleh ada batang pokat rasanya itu sana elok untuk awak baranam orang mah. Tinggal awak membawa tali sesulang-sulang makanya bawa tali baiklah ke belakang rumah Abu Lubabah nyo gantung dirinya kaki kete kepala ke bawah. Tapi kalau 15 hari gantung mati juga tu bu. Walaupun kaki kete kepala ke bawah. Nah bapak ibu
Sajak dari pagi pukul 8, kinilah pukul menunjukkan pukul 2, nombor 6 kau hilang. Boh larang. Kama beliau. Kama malenggang jok kawan. Kama bulu babah. Kama malano. Kama temudu. Dicari. Basobok lah di belakang rumah lebih tergantung. Manga ko apa-apa, angku udah, mak, kok mak. Kok bergantung kau kaki, ha? Kok bawa? Ya ada orang tempat cari buang air, tentulah kama apa ini buang air tu, ha? Kalau terbayang waktu, biarlah kami turunan. Jawe Abu Lubabah juga kawan-kawannya. Kami tidak akan turun dari tiang gantungan ini kecuali kalau Rasulullah yang menurunkan. Siapa yang menurunkan kami? Kami tidak rela. Takut lelah orang. Sedangkan Rasul dan para sahabat sedang pergi berperang. Hanya harapan orang kampung atau setidaknya CRT itu, tuang capek Nabi pulang, tuang capek Nabi pulang. Di WA, di telepon Nabi, na WA lu na dongkek tu le. Capeklah pulang Nabi. Baca lagi. Maka tagaklah dipikir jalan dengan harapan tuang capek Nabi pulang. Ampi-ampi magari, nampaklah rombongan Nabi dengan para sahabat mau ogok-ogok lah pulang dari parang. Baru basuh Nabi, Rasulullah gantung kaki kate, kepala ke bawah, kaki kate, kepala ke mangang. Cik Nabi, apa makasihnya? Diceritakanlah. Oh begitu, ya. Di mana mereka? Di belakang rumah Rasul. Pergilah Rasul ke situ. Nambaran kau tu belum. Ceritanya sambil kepala ke bawah kaki kate. Tak tiba Nabi yang wayoyak kau macam ni. Kalau tak tiba Nabi wayoyak kau. Nampak dia Nabi sambil yang terbalik tu. Oh itu Nabi tiba. Alin nak bakar. Ada yang ia terasa bakar yang lewat. Tapi baru sampai di situ, apa kata Nabi? Saya tidak akan menurunkan kalian kecuali kalau ada izin dari Allah. Alam ngecek lo dalam hati orang tergantung. Dia kalau tidak ada izin dari Allah, alam masih ada siko sewak pun. Baru saja Nabi bilang seperti itu, turunlah ayat. Mana ayatnya? Nak baca kok. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan shalih akhar saya. Ada beberapa orang sahabat yang sangat menyadari dosa mereka, namun mereka mencampur adukkan amal baik dengan amal buruk. Mana amal baik? Mengingat dosa. Mana amal buruk? Gantung diri. Itu cara. Asallahu ayyatuba alaihim Muhammad, namun Allah tetap mengampuni mereka karena mereka belum paham. Aturunanlah nyotu sawak. Jadi Bapak Ibu tetap diampuni karena belum paham. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka belum tahu. Naiklah Nabi ke atas, lado sekali jauh kalian. Turunan cik, turunan 2, turunan 3. Bertibur teh tanah lawa putar nagari tadi nampaknya. Lalah pulang-pulang bersihan badan, karajo. Kalian tak pai parang, kan dia tak tahu bahasa ada orang parang. Tak salah begitu doh. Yo kami merasa salah. Sudah. Dosa kalian sudah diampuni oleh Allah. Ayo pulang sana. Jadi Bapak Ibu, adalah amal baik jika ingat dosa masa lalu. Nyo 2 macam Pak Ji. Ada lupa, ada belupa-lupuan. Baso lupa atau belupa-lupuan, awak lo nan tahu. Bantu anda terjadi semasalah ya. Apakah kita memang lupa atau kita kayak lupa? Maka tanyakan ke kita sendiri. Tadi kalau Bos Abi, setiap kita punya masa lalu dan pasti nggak lupa. Paling-paling yang pasti itu kayak lupa. Takutlah pakai cek tadi. Alat pengek itulah karena itu keitunya. Maka ingat masa lalu itu adalah merupakan suatu amal ibadah untuk agar kita tidak menambah dan mengulangi. Ada sebuah hadis Bapak Ibu, panjang hadisnya. Saking panjang sehingga saya pun gak hafal. Tidak lupa. Tapi maksudnya saya tahu.
Nanti sesampai kita di kampung akhirat, sebut padang mahsyar, qiyami yang zurun, seluruh kita sedang menunggu. Apa yang kita tunggu? Timbangan, menimbang dosa pahala. Seluruh kita sedang menunggu. Mudah-mudahan nanti di akhirat jamaah jihad, walaupun dari mana asalnya, dari Selayang, di Kisurungan, dari Gunung, nyampak bahwa atau dari Furkon Tempelambi ada jalan bawah. Bukan perang panjang, kau mau nyai saudara. Mudah-mudahan kita jumpa nanti di padang mahsyar. Amin. Datanglah babunyi dari sudut nonong. Ternyata yang datang itu api. 3 kali sebesar Masjid Raya Jihad ini. Nong, berputar-putar api itu. Makin lama makin dekat itu api yang bergulung-gulung itu. Kayak kabut itulah. Tapi api makin lama makin merendah, makin lama makin menukik ke bawah. Sehingga sampai di dekat kepala umat Muhammad. Nabi memanggil Jibril. Jibril, itu api, jangan biarkan. Kenapa? Itu kalau api terus ke bawah, umatku bisa terbakar. Mayoritas mereka jemaah jihad itu. Itu kecil Nabi. Aduh ya lizar lam tu mah kan itu masalah. Sebentar kata Jibril bilang. Sebentar kata Jibril. Jibril lari ke sorga. Diambil ia segala. Barangkali segala. Mana kami minum? Dikasihkan sama Muhammad, ini air. Saya bukan haus, itu api tolong padamkan. Ya ini airnya memadamkan api. Kok cuma 1 gelas? Coba dulu. Allah yang nyuruh saya ini, kata Jibril. Diambil air itu dan Nabi nyohampulah ke api itu. Padam api itu sekali. Masya Allah. 3 kali sekarang masih raya jihad. Kok api sekali air pemadamnya. Sangkek barang panjang kebakaran dulu Antar barat puluhannya pemadam tiba dari Bukit Tinggi, dari Sangka, dari Sangka, dari Padang, api Jalan Tarui, pemadam Jalan Tarui. Kok sagale padam sekali. Ayo ya rakul ayahnya ya. Nabi jadi bingung dan bertanya, panggilnya kan Jibril, itu air apa? Kok sedahsyat itu kekuatannya? Makanya tadi saya sudah bilang, coba dulu, kan berhasil kan, kata Jibril. Itu bukan sembarang air itu Muhammad. Itu adalah air mata. Bukan mata air, tapi air mata. Air mata siapa? Nah, itu air mata umatmu. Oh gitu? Iya. Tapi cuman kok 1 gelas air mata umatku tentu banyak. Karena umat ambu kan nangis. Caca nangis. Nama ngatulah malebe. Tak kesurangan. Ya. Anur. Iya, betul. Umatmu memang penangis, air matanya banyak. Tapi yang 1 gelas ini beda. Ini air mata istimewa. Ini air mata yang very, very amazing. Terus bedanya apa? Ini adalah air mata umatmu yang menangis karena ingat dosa masa lalu. Umatmu yang menangis karena ingat dosa masa lalu. Jadi kalau dia menangis ingat dosa masa lalu, kapan dia menangis? When, where, di mana dan kapan? Nabi menjawab, kholian fafatat ainah. Dia menangis di saat tersembunyi sampai meleleh air matanya. Ternyata yang dimaksud adalah tengah malam. Jadi tidak tengah pasar. Sebab banyak juga yang menangis tapi dekat rame. Aduh, tidak salah bu, tahun
76-an dulu kabarnya seorang jamaah di Jambatan Basi menangi pas waktu Buya Rifai mengaji. Kan Ustaz Rifai dulu nak almarhum. Kalau Pak Haji terkenal tu mah nyo orang Selayan teh. Mahnya itu Selayan teh tahu tu Buya Rifai imam di Masjid Nurul Iman kayak tu. Jadi waktu Buya Rifai ko mengaji, menangi jemaah seorang. Buya kot, ikut rasulnya kaji, tambah di pupuan, dinanyak gas deh Buya, tambah di pupuan nangis. Lah sudah semuanya sama nangis jauh. Merasa berutang Buya kok. Pak pengurus imbola ibu telah biar amankan balik. Nangis je tu, kan nangis je tu. Bu, anak kadi tangian. Kok badosa minta ampun, keampunan Allah jauh lebih kadang. Dah itu loh Buya. Pas Buya 5 minit mengaji tadi, tak kena dia bau kambing ambu. Jangguiknya sama, mana aja jangguik Buya. Kambing mau tu kadang Buya hilang tak kamapai. Dipakai dia laki yang untuk mairi pada hati bagai hilang. Itu nanti bayang sampai sudah. Iya kecil Buya. Kan menangis tu. Di tiap-tiap mengadi-ngadi Buya kau tak bayang ngadi-ngadi jangguik kambing. Itu nih tangisnya. Nah sekarang menangisnya tengah malam sendirian karena ingat dosa masa lalu. Nah kalau itu yang terjadi Pak, itu pahalanya besar. Makanya kepada kita yang hadir, cobakan bangun tengah malam sholat minta ampun. Ada ndak air matanya keluar? Ada jamaah menemui saya, Buya katanya, saya sudah coba Buya, tapi air mata nggak mau keluar. Besok saya coba lagi, enggak keluar juga. Buah kailai mau cari bawang. Rupanya enggak lo tertampung-tampung keluar taruh lagi. Nyendak lo namu ada ajan-ajan bentuk DWC. Enggak lo boleh dipancang juga bawang. Itu namanya air mata refleks. Dia sendiri keluar begitu saja. Ibu pernah dengar enggak Imam Masjidil Haram itu sedang baca ayat langsung nangis saja dia. Itu otomatis Bu. Enggak buat-buat tu. Harus saja dia kepada ayat itu, otomatis tiba begitu saja. Nabi itu pula mengingat dosa masa lalu tadi. Nah, kerjakanlah terus menerus, saatnya dia akan keluar. Kalau sempat keluar, itu lari tangan dulu untuk menyirami dosa kita nanti. Ingat dosa masa lalu. Jadi masa lalu yang sudah kita lalui itu, jadikan begitu. Nah sudahlah. Nah itu dong. Kita jadikan dosa masa lalu itu sebagai suatu pegangan untuk indak menambah, untuk indak mengulang. Nah, itu namanya. Terus Bapak Ibu, Abu Lubabah yang sudah mendapat informasi bahwa dia diampuni dosanya bersama dengan teman-teman, dia pulang lahnya, tiba di rumah lah mandi lahnya. Badan itu badan lah lan bayi badan loh. Dia bersihkanlah tubuhnya. Ada lagi hal buahnya minum dia ada anaknya. InsyaAllah, kaji minum ya lah gawi ya setiap itu lah mak minum doa boleh minum. Bismillah. Nah, kira-kira pukul 7:30 datanglah Abu Lubabah ke rumah Malenggang. Kawannya nama 5 tadi. Waalaikumsalam. Tuan malah. Apa kawan? Adolo tekana dan cik diam. Murah mana dosa diampuni. Seakan dengan gantung diri gali itu lah habis dosa Pak. Tu ndak itu dah. Wak tamuilah Nabi pagi kok. Wak bawa sedekah seketek surang. Wak kan bawa untuk cik surang mah. Apa ya ke situ. Wak bawa apa kijang untuk wak cik surang. Wak bawa sedekah seketek. Wak agian kan Nabi, Nabi lebih kokok kesekasian dia bagiannya sedekah tu. Setuju lo lah beranam. Bawa untuk cik surang, bawa makanan, bawa barang. Disedekahkan ke Nabi, dan Nabi lah nanti yang akan membagikan kepada orang yang patut. Sudah luhur barang kek. Jadi kompoi pesawatnya. Sampai di rumah Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Lah mandi, lah bersiah lah. Tidak pan yang lain, tidak Rasul. Aku anak kalian angkui kemari lah. Hari pawainya untuknya. Itu Rasul, kami kurang yakin baru dosa kami diampuni.
Pasakan dengan cara bantu itulah pun dosa kami. Jadi supaya nak tanah hati kami Nabi, terimalah paragian kami kok. Kok kete gunungan, kok sekapa gunungan, kok setiti alawian. Abe kau setiba di tangan engkau, engkau lah yang akan membagikan kepada orang yang patut. Oh itu, yo, saya tidak akan menerima sedekah kalian sebelum ada perintah dari Allah. Lah menangi, lepas lihat. Kalau awak ingin memberikan sesuatu kepada orang lalu tak diterima, kan sedih kita. Kau sarawak saleh, suara buru aku kadang kan ibu hati wali. Tapi baru saja Nabi bilang begitu, ayat juga turun. Mana ayatnya? Ayat yang dibaca tadi. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiul alim. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubah min ibadihi wa yakhudhu shadaqat. Itu cik kawat. Muhammad, ambil sajalah sedekah mereka itu. Ambil saja yang dibawa mereka dengan onta itu. Ambil saja. Karena dengan kau ambil, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, baru mereka merasa bersih, merasa suci dari dosa yang pernah dilakukan. Ambil saja. Bukan hanya sekadar itu Muhammad. Wa shalli 'alaihim. Setelah itu kau berdoa untuk mereka. Padangan kayaknya basuh kau berdoa untuk ini. Inna sholataka sakanun lahum. Karena doamu pasti menenteramkan hatinya. Sehingga tidak ragu lah. Muhammad, alam yang lamu. Umatmu harus tahu. Allah menerima taubat dari hambanya dan mengambil sedekah. Jadi tanda orang tua lah berubah pak. Namun hanya membayar awak minum. Nanti aja jeleh pak. Menanduannya lah berubah. Namun hanya datang ke rumah. Menandunya yang memanglah barasia, yo indak nyo mengecek baso kini nyolah barasia. Di waktu barali anak awak tibo nyolah kibini. Di waktu orang gay awak meninggal tibo nyo menyangkut. Oh iyalah berubahnya gini. Menandunya lah berubah sudah semayang namunya salam jawab namunya pagi-pagi. Apa yo berubah tapi salam yo ndak ring. Alun itu. Maaf lah ceknya. Dan rela aja, tapi salam yang tidak ring. Itu alun itu. Kenapa masalah itu? Nah, nyo kalau yo tuh, yo mana yo. Makanya di sini sebutkan, kalau dia memang sudah bertobat, dia dermawan setelah itu. Dia datang ke masjid, hartanya diserahkan, hartanya disedekahkan. Sebanyak hartanya sedekahkan, menjadi orang yang dermawan, sakhiyun, yadun sakhiyun, dia pemurah. Datang ke rumahnya, nyogia makan, nyogia minum, nyogia suam, nyogia selualahnya. Eloknya gini. Ambo ialah tobat, pi singgah ke rumah ambo, yo ndak ada, ndak mau terus. Lalu ndak mau masuk lah terus. Sajaknya mengecekkan bersolah rubah kok rumahnya seperti milik bersama. Ada kelompok-kelompok majelis salim di rumah ambo saya diaduan, di rumah ambo saya diaduan. Dia ambil tuan rumah, dia ambil basi gigi, basi tumpunya membawa kawan supaya nak ke rumahnya. Dia akan tupek, dia pical, dia segala macam. Dia lihat sebagai macam, saudara meja kau bawa pulang. Itu. Yang dia lihat kau balik entar juga. Nah itu sudah. Memang di sini tanda taubat dia dermawan. Kau tidak saja abah taubat kau tapi pilihnya. Nak masuk terus. Nantaralah lihat dosa sekali minum di barang. Saja abah tobat kau tidak ada tiba-tiba boleh. Ada tiba sekali tak lama ambil yang kawan dia. Itu tidak tobat itu. Itu tiba semua itu. Makanya orang yang bertobat dari hamba Allah menerima sedekahnya. Jadi kedermawannya itu meningkat Bapak Ibu. Baru dia tobat. Terus doakan mereka Muhammad karena doamu akan menenteramkan hati. Padahal ada yang Nabi mendoakannya berdamaian. Ibu. Kita orang beriman, kita ingin soleh. Sebagai tandanya apa? Senang berkenalan dengan orang soleh. Itu menandakan orang soleh. Kita beriman, senang berkenalan dekat dengan orang beriman. Itu menandakan orang beriman. Pikir, ada kita ingin taat, lalu kita senang dengan orang taat. Itu menangkan sudah masuk itu barang. Tapi kalau malih, dia mencari orang taat baru. Alah, lu nggak mengal, apa-apa, sama mau kemana? Tengah 5 baru kamu saji yang lu tentu kamu masuk surga lari. Kalau masih begitu dalam hati, terlalu terus.
Kan tak baik itu dah. Adanya dia sembahyangnya mendak tu benar. Sembahyang subuh kedua tiba saji. Tapi dia senang dengan orang itu menandakan taubat sudah diterima. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, maka Nabi diperintah oleh Allah terima saja sedekah mereka. Ayat ini diamalkan oleh umat Islam dalam bentuk, boleh tak apa-apa. Ini ada surat duka masuk ke masjid, mohon pengurus membacakan. Telah berpulang ke rahmatullah orang tua kami namanya Tutu pada hari itu jam sekian di situ. Kepada seluruh jemaah yang selama ini adalah pergaulan mereka. Selamanya bergaul kok ada tangan panjang tawekan, pemanjang kita langkahkan, panjang lidah tak katukan, minta dimaafkan kepada kita bersama. Abah dewa tu, kece maaf. Untuk ini ahli waris berinfak 100 karung semen. Karena yang praktekkan seperti itu. Ini ayat yang dipraktekkannya. Untuk ini ahli waris berinfak 100 karung semen terambil dari harta almarhum. Ini pengamalannya. Bolehkah itu? Sangat boleh. Tak boleh salah, sangat boleh. Karena ya'khudzus sadaqat wa yaqbalut taubah, menerima taubat dan mengambil sedekah. Itu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ini dan kita ingat dosa masa lalu untuk menambah agar kita lebih taat dan lebih soleh di masa yang akan datang. Akan itu. Nah, kepadang kawan gue kilok kita terika jati sesuai jok janji nanti gue waktu suruh masuk awak berhenti. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya. Jalan kudo menongkak-dongkak, jalan itiak menari-nari. Tadi adalah salam untuk pembuka, maka kini salam penyudahi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.